adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, hari ini Kak Devi senang sekali bisa berjumpa kembali lagi bersama dengan adik-adik melalui ibadah online DNA Kids. Nah, adik-adik, kita sudah tahu nih bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, bahkan Tuhan Yesus bangkit. Dan gak hanya sampai di situ adik-adik, sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita, bukan berarti sudah selesai semuanya tanpa harus kita tidak melakukan apa-apa adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus punya tugas nih buat setiap kita. Kira-kira apa ya tugasnya Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita? Yuk adik-adik, Kak Devi ajak setiap kita berdoa bersama-sama untuk siapkan hati kita ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, hidup kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu datang memuji dan menyembah Tuhan, serta mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati dan urapi ibadah kami hari ini ya. Biarlah damai sejahtera Allah, berkat Allah melimpah di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau menari bersukacita. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk adik-adik. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Once again. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan ya. Kita mau bersinar. Kita mau jadi berkat buat orang banyak. Yuk nyanyi sama-sama adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenyangkannya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar
dan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Kita jadi berkat adik-adik. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kak Debi sedang mau apa? Oh, ini si merah ikan peliharaan kesayangan Kak Debi, Kak Durman. Bagus kan adik-adik? Kak Debi, tidak biasanya Kak Debi membawa si Merah ke sekolah minggu. Ada apa ini Kak Debi bawa ke sekolah minggu? Gini loh Kak Durman, Kak Debi kan besok itu rencananya mau pergi keluar kota. Jadi Kak Debi mau titipin si merah ini sama Kak Durman. Nah, kira-kira Kak Durman mau nggak tolongin Kak Debi buat peliharain si merah selama Kak Debi pergi nih? Aku saja Kak yang memelihara dan menjaga. Aku bisa Kak. Bagaimana cara adik-adik memeliharanya? Nih, dikasih makan setiap hari agar tetap hidup Kak. Benar sekali adik. Nah, di sini sama seperti waktu Tuhan Yesus menitipkan domba-dombanya kepada Petrus untuk dipelihara. Di tepi pantai, murid-murid Yesus sedang berkumpul dan Petrus berkata, "Aku akan memancing." Dan mereka pergi bersama-sama. Tapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika pagi hari, Yesus berdiri di tepi pantai, tapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan dia berkata, "Apa kamu mendapatkan ikan?" "Tidak," kata mereka. Kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan dapat beberapa." Lalu mereka melakukannya, dan mereka tidak bisa menariknya lagi karena begitu banyak ikan di dalamnya. Salah satu murid itu berkata kepada Petrus, "Itu Yesus." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Yesus, ia langsung berenang ke pantai, sementara yang lain menyusulnya dengan perahu. Ketika mereka sampai di tepi pantai, mereka melihat sudah tersedia sarapan, dan Yesus berkata, "Marilah dan sarapanlah." Ketika mereka sedang makan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah kamu mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya, aku mengasihimu." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu Yesus bertanya lagi, "Petrus, apakah kamu mengasihi aku?" Kata Petrus, "Ya, engkau tahu aku mengasihimu." Kata Yesus kepadanya lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Apakah kamu mengasihi aku?" Maka dengan sedih Petrus menjawab untuk ketiga kalinya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah itu, Petrus mengikuti apa yang Tuhan minta untuk mengembalakan domba-dombanya dengan mendirikan gereja dan menulis buku-buku yang dapat kita baca sekarang di dalam Alkitab. Meskipun Petrus pernah menyangkal Yesus, dia diampuni, dan banyak orang tahu tentang kasih dan pengampunan Tuhan melalui Petrus. Memang Tuhan Yesus punya domba ya Kak? Ya, betul sekali adik-adik. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga Kak Durman adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Menggembalakan itu artinya apa sih Kak? Menggembala itu artinya adalah memelihara adik-adik. Dombanya Tuhan Yesus perlu mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kuat.
Betul sekali Kak Durman. Petrus juga diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Nah, dan untuk mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak Tuhan tetap taat sama firman Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kita semua adik-adik. Karena itu sebelum dia naik ke surga, dia minta Petrus untuk menjaga domba-dombanya agar tetap kuat di dalam Tuhan dan selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ketemu dengannya. Jadi, aku perlu dengar firman Tuhan juga ya Kak, untuk menjadi kuat. Betul sekali adik-adik. Kak Debbie sama Kak Durman perlu juga loh. Nah, ayo jangan ketinggalan sekolah minggu setiap hari Minggu ya. Dan hari-hari ini juga loh, jangan lupa minta mama dan papa untuk membacakan firman Tuhan. Agar adik-adik semakin kuat dalam Tuhan. Betul sekali Kak Durman, selain dari hari Minggu ya Kak Durman, Betul. dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita bisa minta tolong nih sama mama sama papa untuk bacain kita ayat firman Tuhan. Betul. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati untuk kita, bahkan dia bangkit dan naik ke surga agar kita bisa hidup dalam sukacita nih Kak Durman. Dan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Nah, selain kita, teman-teman dan orang lain juga perlu dengar bahwa Tuhan Yesus memberikan kita hidup dalam sukacita. Itu sebabnya nih Kak Debbie dan adik-adik di rumah, Tuhan Yesus minta adik-adik menceritakan kepada teman-teman dan orang lain yang ada di sekitar adik-adik. Aku mau Kak menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, kakak-kakak juga mau sekali. Yuk adik-adik, kita mau bersama-sama menjadi gembala dari domba-dombanya Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Debbie. Adik-adik sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Debbie dan adik-adik di rumah, waktunya kita untuk apa? Ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Yohanes 21 ayat 15b. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15b. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kita harus menjadi apa Kak Debbie? Gembala. Artinya kita mau menjadi saksi buat teman-teman kita Kak Durman. Betul. Untuk mama papa juga. Nah, adik-adik sudah siap kan menjadi gembala di sekitar adik-adik? Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita tadi sudah dengar apa tugas kita ya. Wah, setiap kita sudah punya tugas nih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Waktunya adik-adik, sebelum kita mengerjakan setiap tugas yang Tuhan berikan, kita mau aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas kita hari ini. Sebelum mulai, seperti biasa, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan untuk kita. Bahan kelas kecil, buffalo warna hijau, buffalo warna abu-abu, origami warna hitam, merah, coklat, karton ukuran 10x10, sedotan, mata-mataan, lem uhu stick, cotton ball, pensil. Tugas orang tua Papi Mami, ini adalah karton Osturo yang warna abu-abu itu. Papi Mami buat pola gambar orangnya seperti ini kira-kiranya. Papi Mami harus gunting pola orang ini. Kalau adik-adik balita sudah bisa memegang gunting, mereka boleh mengguntingnya menggunakan gunting khusus anak-anak. Nah, seperti ini jadinya. Papi Mami ambil satu
origami. Nah, kita ambil belakangnya karena kita butuh warna putih. Oke, taruh di sini sejajar dengan leher. Lalu kita buat garis seperti ini. Lalu kita gunting. Ini nggak usah lurus karena ini bentuk rambut, jadi bikin agak bergelombang ya. Gunting di sini. Lalu masukkan kepalanya. Ya, masukkannya kepalanya sedikit saja ya. Nah, seperti ini. Sekarang ambil origami warna merah. Ini harus ukurannya tidak boleh lebih besar dari tangan. Jadi sekarang kita mau kasih pola menurut pola orang. Kita mau buat bajunya. Gunting origami wera itu menurut pola yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi harus pas ya. Kenapa ujungnya disisakan? Ya biar kelihatan seperti tangan. Nah, sekarang potong juga ujungnya biar kelihatan kakinya. Papi mami berikutnya ambil origami hitam lalu dipotong seperti ini ya. Nah, kita butuh potongannya yang kecil aja. Lalu ambil karton putih yang ukuran 10x10 tadi. Papi mami tolong buatkan pola seperti ini. Ya, kita mau buat badan domba nih papi mami. Lalu papi mami ambil lagi origami hitam, buat kepala dombanya seperti ini ya polanya. Nah, gunting ini buat pasang kakinya. Sekarang waktunya anak-anak untuk menempel. Yuk kita panggil anak-anak kita. Nah, bahan-bahannya kan sudah lengkap. Sekarang kita memulai aktivitas hari ini. Kita akan membuat gembala. Adik-adik, yang pertama kalian ambil lem stick. Lem sticknya kamu lemnya di bagian bawah, pola rambut. Oke. Lalu ambil pola orang ini, masukkan kepalanya sedikit saja ya. Nah, jadi rambutnya pas sampai ke bahu. Olesi dengan lem di bagian belakang, lalu tempelkan di atas karton buffalo-nya. Ambil lem, oleskan di badan. Jangan full ya, di tengah-tengahnya. Oke, pasang bajunya. Sekarang ambil origami tadi, olesi dengan lem di bagian yang berwarna hitam. Oke, sekarang pasang menyilang seperti ini. Ini seperti selendangnya. Oke. Sekarang pasang kedua mata. Olesi dengan lem, tempelkan di sini. Nah, ini tongkatnya. Kita harus gunakan sedotan yang ujungnya bisa ditekuk. Lalu kita potong karena sedotannya terlalu panjang. Ingat jangan sampai salah sedotan ya. Kalau sudah, kita olesi dengan lem. Pasang tongkat gembalanya di sini. Sekarang kita mau lem dombanya. Ini badan domba dulu yang dilem ya. Tempelkan di situ. Ini kaki dombanya. Oke. Yang ini juga. Sekarang kepala dombanya. Dombanya sekarang dikasih mata. Ini bagian terakhir adik-adik. Dombanya belum pakai baju adik-adik. Nah, sekarang dombanya kita olesi dengan lem uhu cair. Jangan banyak-banyak ya pencetnya, nanti meluber. Ambil cotton ball-nya, agak ditekan adik-adik ya, biar tidak mengembang terlalu besar. Lalu tempelkan cotton ball di badan domba. Ini jadi bulu dombanya. Nah, sekarang kita kasih hidung dan mulut. Oke. Nah, kasih judul The Good Shepherd atau gembala yang baik. Siapa gembala kita yang baik? Tuhan Yesus. Ini aktivitas minggu ini adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke Instagram Dayana Kid GBI Puri Indah. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya.
Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak untuk bermain menyusun kata-kata dalam firman Tuhan. Contoh, Papi Mami bisa memprint ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Nah, Papi Mami print dua kata ini di selembar kertas yang agak besar. Lalu potong jadi 2 per kata. Tetaplah kata yang pertama, berdoa kata yang kedua. Lalu minta anak menyusun ayat yang mana dulu. Lakukan hal ini berulang-ulang dan beri reward jika anak berhasil melakukannya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita memberi. Nah, adik-adik bisa perhatikan dan melihat di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi, di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah dengan sukacita. Sekarang kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati teman-teman dan orang tua yang akan memberikan persembahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik karena kami sudah lebih dulu menerima yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Kita mau bersaksi, menginjil bahwa Yesus hidup untuk selama-lamanya. Here we go, sing it out. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I gotta light, I gotta shine. It makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. So I turn my hands up and wave them side to side. I turn my hands up and give you a high five. I turn my hands up and wave them side to side. I turn my hands up and give you a high five. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I gotta light, I gotta shine. It makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. Jesus is alive. 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 Jesus is one more time. Jesus is alive. Jesus is alive. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk Indonesia. Tuhan tolong jaga Indonesia agar terhindar dari COVID-19. Tuhan tolong berkati Pak Niko, Pak Samuel. Tuhan tolong agar mereka bisa memimpin jemaat dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya.
Diberkatilah apa yang adik-adik lakukan di rumah. Pembelajaran adik-adik diberkati juga kedua orang tua adik-adik, piala damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you.